Halo Sobat Telit Kabinet, kembali lagi bersama saya Lisna Dewi Nuraini. Setelah 35 hari para mahasiswa Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya semester 8 melaksanakan KKN di Kecamatan Cineam, hari ini pada Kamis 12 Februari 2026 dilaksanakannya pembubaran KKN di Kecamatan Cineam. Guna mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, Institut Nahdlatul Ulama atau INU Tasikmalaya secara resmi melepas puluhan mahasiswa untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata di wilayah Kecamatan Cineam. Acara pelepasan yang berlangsung khidmat di halaman kantor kecamatan ini menandai dimulainya masa pengabdian mahasiswa selama 1 bulan ke depan. Mengusung semangat khidmat pada umat, para mahasiswa diharapkan mampu menjadi jembatan solusi bagi persoalan di masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan. Pihak kampus menekankan agar mahasiswa tidak hanya membawa teori dari bangku kuliah, namun juga harus mampu beradaptasi dengan kearifan lokal masyarakat. Cineam yang religius. Sementara itu, pihak pemerintah kecamatan menyambut baik kehadiran para mahasiswa dan berharap program KKN ini dapat membantu percepatan potensi desa di berbagai sektor. Kini, tugas besar telah menanti di setiap penjuru desa di Kecamatan Cineam. Membawa panji alma mater dan semangat Nahdlin, mahasiswa INU Tasikmalaya siap melangkah, mengabdi, dan memberi arti. Dari Tasikmalaya, Tim Liputan melaporkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Albawafi, Koordinator Desa KKN Desa Cineam Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Beberapa program yang saya dan kawan-kawan munculkan, terutama di Desa Cineam, program unggulan pelestarian budaya lokal. Kenapa kita melestarikan budaya lokal? Supaya budaya-budaya itu lebih tumbuh, lebih semakin melesat, karena memang budaya kita itu bagus gitu, potensinya sangat besar, khususnya di Desa Cineam. Kita pilih salah satu budaya yang memang sudah lama vakum, terus kita munculkan kembali dan akan dilaksanakan nanti di malam minggu untuk pelestarian budaya lokal. Dan untuk sekolah mungkin ada literasi kewarganegaraan dan literasi membaca mungkin. Karena memang kita itu yakni harus jangan buta terhadap membaca gitu. Khususnya generasi anak-anak muda yang sekarang gitu, yang pelajar-pelajar. Nah, untuk pelestarian budaya lokal, kita memunculkan pawai obor menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa kita melaksanakan pawai obor? Karena seringkali terjadi pawai obor itu hanya di bulan Muharram saja. Sedangkan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu jarang sekali. Makanya kami memunculkan untuk melestarikan budaya lokal seperti pawai obor yang dulu pernah ada dan sekarang dilestarikan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Rudiana Al-Ghifari, Kordes Desa Cijulang. Kami telah melaksanakan KKN selama 40 hari dengan program unggulan yang kami adakan, yaitu ekoteologi penanaman pohon di lingkungan sekitar, yang kemudian pelatihan jurnalistik dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan ketiga Pildacil dan Diklat selama 3 minggu. Program unggulan yang kami ambil yaitu pelatihan jurnalistik terhadap pesantren yang para santri, sehingga bisa memberikan edukasi dan lain sebagainya terhadap masyarakat dengan berupa pemberitaan yang baik dan benar, sehingga dalam pelaksanaannya bisa terpublikasikan terhadap masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Natalia Tatiratu, perwakilan dari KKN Desa Cikondang, kelompok 9. Kami di sini melaksanakan beberapa program, yaitu panca bakti. Yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua itu ada hukumnya, terus yang ketiga keagamaan, dan yang keempat lingkungan, dan yang kelima itu seni budaya. Dalam hal tersebut kita mengaplikasikannya tentunya ke masyarakat, terus ke beberapa SD dan lingkungan sekitar gitu. Dan kita tuh tidak
mengambil salah satu dari program ini, tapi kita mencakup kelimanya. Jadi alhamdulillah kelima program ini bisa terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Desa Pasir Mukti, Asgandara. Alhamdulillah sesudah ada mahasiswa KKN, alhamdulillah dampak yang saya rasakan buat masyarakat, buat saya sendiri sangat besar. Semoga bermanfaat untuk masyarakat, untuk saya sendiri, apalagi mahasiswa masih apa nih? Ainu Tasikmalaya sangat diminati oleh masyarakat sesuai dengan hati masyarakat. Semoga kedepannya masyarakat mahasiswa Ainu semakin sukses. Dari program yang dijalankan terus di Bapak kemarin? Insya Allah, soalnya Ainu yang ada di desa saya pengembangannya kan ada sampah. Mudah-mudahan berguna untuk masyarakat. Ya. Udah. Baik, saya Kordes dari Desa Cisarua dan saya memberikan kepada Desa Cisarua yaitu 3 program. Yang pertama adalah program pendidikan, yaitu dengan pembuatan buku digital atau e-book, karena mengenal pesan dari kecamatan bahwa Cineam ini kekurangan dalam pendidikan. Yang kedua itu adalah program kebersihan, yaitu dengan pembangunan insinerator sederhana yang minim asap, mengenal lingkungannya belum terkondisikan perihal sampah. Yang ketiga itu adalah program ramah, yaitu program ramah itu dengan daily activity, yaitu program keseharian. Mengenal kita KKN di bulan Rajab, maka daily activity-nya kurang lebih ke lingkungan Islamik, yaitu ke masjid-masjid, madrasah-madrasah dan lain sebagainya. Tak dulu, apa lagi? Cukup. Saya Pariandin Paratusada, koordinator kelompok dari Desa Madiasari, KKN Tasikmalaya. Tentunya alhamdulillah di 40 hari ini dari kelompok kami sudah merealisasikan dari beberapa program, dari utamanya itu dari program unggulan yang sudah kami realisasikan, dan program unggulannya itu dari kelompok kami ada yang namanya Sinergi Madiasari. Nah, Sinergi Madiasari itu kita melaksanakan penanaman pohon di sekolah dan juga di lingkungan desa, dan itu dasarnya kita kaitkan pada tema yang ditetapkan dari kampus terkait ekoteologi. Kemudian program lainnya kita ada Sadewi. Sadewi itu singkatan dari Sadar Desa Wisata. Nah, di Desa Madiasari itu dikenal dengan desa wisata, dan bukan berarti wisata itu ada tempat rekreasi, tapi ada makanan lokal yang namanya itu Jawadah. Nah, selain itu kita juga ada program lain, salah satunya Lebih Baik Nikah di KUA, karena melihat dari permasalahan dari Desa Madiasari, dari setiap dusun itu ada keluhannya terkait pernikahan siri, yang mana menjadi proses dalam administrasi ke pemerintahnya itu menjadi cukup sulit. Nah, kemarin kita sudah merealisasikannya dengan cara mensosialisasikan undang-undang terbaru yang baru disahkan di bulan Januari terkait pernikahan siri. Nah, kemudian kemarin di akhir kita tutup dari program kita itu dengan Kembang Desa Madiasari. Kembang Desa itu singkatan dari kolaborasi edukasi bersama mahasiswa KKN dalam perkembangan Desa Madiasari. Mungkin itu ada lagi? Oke, terima kasih. Saya Rizal Jenal Mutakin, Kordes dari Desa Pasir Mukti. Nah, kebetulan di Desa Pasir Mukti itu kami mempunyai 4 program unggulan. Yang pertama di bidang ekoteologi, yaitu kita membuat insinerator atau pembakaran sampah minim asap. Yang kedua, kita mengadakan lomba keagamaan, yaitu Porsagi, Pekan Olahraga dan Siar Agama Islam. Yang ketiga, kita mengadakan Taman Baca Masyarakat. Dan yang keempat, kita melakukan sosialisasi bullying kepada anak-anak SD yang ada di lingkungan Desa Pasir Mukti. Nah, kenapa kita mengambil program tersebut, terutama di bidang ekoteologi? Karena kita melihat
potensi-potensi yang ada di Pasir Mukti itu lingkungannya sangat terjaga, masih asli, sehingga kita berinisiatif untuk membuat pembakaran sampah minim asap. Selain itu kita juga bekerja sama dengan Karang Taruna. Kebetulan juga di Karang Taruna itu sudah mempunyai program bank sampah, namun masih terkendala di pembakaran sampahnya yang masih dilakukan secara terbuka sehingga masih bisa berdampak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua itu kita mengadakan Porsagi. Kenapa kita mengadakan Porsagi? Karena melihat dari logo kita, logo kebangsaan kita yaitu Nahdlatul Ulama, tentunya kita tidak akan menghilangkan nilai-nilai keagamaannya, terutama di syiar agama Islam. Di sana juga kita mengadakan kurang lebih 10 mata lomba yang dibagi dua cabang olahraga. Yang pertama adalah olahraga dan juga olahraga. Kemudian kita mengadakan taman baca masyarakat. Nah, kenapa kita mengadakan taman baca masyarakat? Karena supaya si anak-anak yang baru beranjak dewasa daripada main berkeliaran tidak jelas, lebih baik diarahkan kepada literasinya. Jadi sehingga kita berinisiatif untuk mengadakan taman baca masyarakat yang ditujukan kepada anak-anak, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian yang terakhir kita sosialisasi bullying. Nah, kenapa kita mengadakan sosialisasi bullying? Karena mengingat bullying itu sedang marak terutama di media sosial. Nah, mungkin itu saja beberapa program yang kami sediakan di Desa Pasir Mukti selama kurang lebih 40 hari. Saja mungkin saya Rizal Zainal Mutakin, Polres KKN Desa Pasir Mukti, Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya peserta KKN dari Desa Raja Datu ingin menyampaikan bahwa KKN di Desa Raja Datu itu mengambil tema ekoteologi yang berfokus ke kebersihan lingkungan, pembersihan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh jamaah-jamaah, pengajian dan lain sebagainya seperti sekolah dan lain-lain. Intinya mah program kita itu fokus kepada kebersihan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keberadaan KKN yang ada di Desa Ciampanan sudah membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Ciampanan, apalagi baru sekarang ada contoh-contoh kayaknya kayak tempat pembakaran sampah kan yang dari dulu-dulu nggak ada yang seperti itu. Mohon maaf, bukan menjelek-jelekan yang lain, tapi alhamdulillah nanti akan dikembangkan di masyarakat bahwa ini contoh, karena semua yang pernah melihat kepingin bikin tempat sampah, tempat pembakaran sampah yang kayak begitu ya. Mudah-mudahan adik-adik, kebaikan adik-adik dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya semoga barokah manfaat untuk semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat tadinya ya. Saya Lisna Dewi Nuraini dari Kecamatan Cineam melaporkan.